Kalau orang yang menerapkan pola hidup sehatnya Nabi, nggak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita SAW, Rasulullah tuh kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah tuh kan ketika beliau meninggal, ubannya cuma 3 loh. Uban 3 itu tanda bahwa oksidasi dalam tubuh beliau tuh minimal sekali. Karena beliau juga jarang makan, banyakan puasanya. Ya. Tanya Aisyah ada makanan? Nggak ada. Aisyah radhiyallahu bertanya ada makanan? Nggak ada. Akhirnya apa yang beliau kerjakan? Ya puasa. Kalau gitu aku berpuasa hari ini. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mengikuti pola Nabi itu Bapak sekalian, banyak sekali penyakit-penyakit yang sekarang ini kita bisa kendalikan dan bahkan kita bisa obati. Bagaimana saya sempat baca sebuah buku yang dikarang oleh 2 dokter di Amerika. Mereka mengatakan bahwa ternyata puasa 3 kali dalam 1 bulan itu efeknya luar biasa. Tapi dia nggak tahu bahwa Islam sudah mengajarkan itu. Luar biasa. Dia katakan puasa 2 kali seminggu itu bisa meningkatkan atau menstimulus gen anti penuaan. 2 kali seminggu. Tapi dia tidak mengatakan, dia cuma mengatakan 5-2 fasting. Dia katakan 5-2 fast itu 5.2 puasa. Jadi 2 kali puasa, 2 hari puasa, 5 harinya makan. Nah ini yang kadang-kadang kita sering lupa, bahkan terjadilah fenomena yang saat ini terjadi di kalangan umat akhir zaman lah kata Rasulullah. Yaitu apa? Nabi mengatakan, aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman nanti banyak fenomena kegemukan. Jangan ditutup-tutupin lah perutnya gitu. Judulnya cinta Nabi kan, Qul in kuntum tuhibbunallah gitu kan. Nabinya nggak banyak makan, kita banyak makan. Ya, perang Khandak itu kalau kita baca, yang pernah saya baca itu nggak banyak makanan yang dikasih sama Rasulullah saat itu. Mereka cuma dikasih bekal 1 butir kurma setiap hari untuk berperang. Ya, dan beberapa makanan lain itu nggak banyak gitu kan. Kenapa? Karena memang ketika orang berpuasa, exercise saat berpuasa itu efeknya luar biasa, bisa memboost up growth hormone berapa kali lipat gitu kan. Ini saya katakan, kalau kita ngerti konsepnya bagaimana Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan, maka sebenarnya kata kuncinya apa? Kalau seandainya kita mengikuti benar-benar bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasa Nabi, bagaimana keseharian Nabi, maka mustahil umat Islam ini menjadi umat yang sakit-sakitan. Karena kata kuncinya apa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Semua syariat dalam Islam menyehatkan. Kalau kita rutin tahajud, nggak mungkin kena kanker. Nggak mungkin. Kalau kita rutin duha, pasti jantungnya sehat. Kalau kita rutin untuk tidak tidur ba'da subuh, nggak mungkin kena masalah jantung. Itu nggak begitu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba itu waja'alna laila libasa. Jadi kami ciptakan malam untuk istirahat. Jadi kita belajar bahwa ternyata hormonnya manusia, teman-teman sekalian, itu bekerja sesuai dengan ritmenya matahari. Ya, matahari muncul, maka yang keluar hormon jenis simpatik. Ya. Ketika matahari tenggelam, maka di situ disuruh istirahat sama Allah. Istirahat sama Allah. Allah suruh istirahat malam. Jadi malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Jadi nanti kalau mau sehat, nanti malam kan, ntar lagi malam. Jangan makan. Ya makan yang berat ya, jangan makan seperti makan siangnya kita. Malam itu biarkan tubuh kita bekerja untuk mengistirahatkan enzim, hormon, sistem kita, organ kita malam. Sehingga nanti indikatornya apa? Kalau orang tidurnya baik, maka otomatis bangun tidurnya pasti akan segar. Ya, jadi salah satu cara untuk menjaga badan kita tetap sehat adalah tidak banyak makan waktu malam. Apakah ini diajarkan oleh Nabi? Iya. Rasul mengajarkan pada Isya beliau ngapain? Tidur. Kan begitu polanya. Terus malam nanti bangun. Jadi kalau coba gini, nanti teman-teman cobain deh. Kalau Anda makan habis Isya atau mungkin maghrib lah makan agak banyak gitu kan, tuh bangun malamnya berat. Apalagi yang dimakan yang rombongan-rombongan itu tuh. Sudah tahu lah ya, si goreng, sate, cilok, cireng, seblak, gorengan gitu lah. Ya. Dan kalau dimakan kayak begitu maka malamnya akan berat bangunnya. Ya. Maka nanti kalau teman-teman sudah paham pola-pola ini sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang banget. Dan konsep ini pahami baik-baik. Ya, supaya kita menyadari bahwa selama ini kita itu zolim gitu kan. Baik, kalau